Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldin Z dengan NIM Q1A118151, kelas ITPD 2018 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian bioteknologi pangan konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia dan genetik secara alami. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan teknologi sederhana, biayanya relatif murah, tidak dapat menghasilkan sifat organisme yang baru. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah pangan atau proses yang dikenal dengan fermentasi. Di bawah ini merupakan beberapa produk fermentasi dengan jenis mikroba yang digunakan. Yang pertama itu kedelai, Rhizopus sp, tempe, susu, Lactobacillus bulgaricus, yogurt. Di sini saya ambil fermentasi pangan yaitu yogurt. Yogurt merupakan pangan olahan berbahan dasar susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Diambil dari bahasa Turki yogun, yang berarti padat dan tebal. Yogurt memiliki rasa asam yang khas. Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam yogurt memiliki aroma asam yang khas dan sedikit aroma susu. Selama proses fermentasi, perubahan laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan yogurt memiliki aroma khas asam. Yogurt memiliki tekstur agak kental, viskositas yogurt dipengaruhi oleh pH kadar protein. Proses pembuatan yogurt. Yogurt pertama kali itu dibuat menggunakan susu segar, terus dicampurkan dengan susu skim, terus dipasteurisasi dengan suhu mencapai 70 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Setelah itu di pendinginan hingga suhu turun yaitu 45 derajat Celcius. Setelah itu dicampurkan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus atau di bahasa nama lain inokulasi. Setelah itu difermentasi dengan suhu 45 derajat dengan waktu 8 jam. Setelah itu menunggu hingga yogurt menjadi selesai. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Bioteknologi modern berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pangan, pertanian, dan kesehatan. Ciri-ciri bioteknologi modern adalah menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, biaya yang relatif lebih mahal, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Beberapa produk hasil bioteknologi modern antara lain GMO, Genetically Modified Organisms, dan GMF, Genetically Modified Foods, vaksin, antibody monoklonal, pembuatan insulin oleh bakteri E. coli, dan terapi gen, dan lain-lain. Bioteknologi pangan. Di bidang pangan, aplikasi bioteknologi untuk makanan yang lebih modern adalah genetic modification atau GM, yang diketahui sebagai teknik rekayasa genetik, manipulasi genetik, dan teknologi gen atau teknologi rekombinan DNA. Bioteknologi pangan digunakan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman, pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat kandungan gizi, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam memproses dan memproduksi makanan. Salah satu contoh produk makanan hasil rekayasa genetika yaitu golden rice atau yang dikenal sebagai beras emas yang direkayasa dengan tambahan beta-karoten sebagai solusi masalah defiansi vitamin A pada anak-anak. Contoh lainnya yaitu teknologi penggunaan enzim pada industri makanan seperti pembuatan sirup dari pati yang melibatkan enzim alfa dan beta milase. Menggunakan enzim lipase untuk menghasilkan emulsifier enzim
TAC untuk mengampungkan daging. Selain itu, perkembangan ilmu bioteknologi di bidang pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan kandungan gizi pada pangan, menjaga ketersediaan pangan suatu negara. Keunggulan bioteknologi konvensional, yaitu biaya produksinya murah, menggunakan peralatan yang lebih sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui, dapat memperpanjang masa simpan makanan, dapat meningkat pendapatan masyarakat melalui produk hasil fermentasi. Sedangkan keunggulan bioteknologi pangan modern yaitu menghasilkan produk pangan yang bernilai gizi tinggi, memperbaiki jenis tanaman yang ada, menciptakan bibit unggul atau tanaman transgenetik yang tahan terhadap hama, membuat negara menyediakan ketersediaan pangan dan membantu mengatasi permasalahan gizi. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.